misal Weno, Weno baru diangkat sebagai notaris pengganti. Amin. Ya, sebagai notaris pengganti karena notarisnya lagi cuti, lagi jalan-jalan ke luar negeri. Apakah kode etik diberlakukan terhadap Weno? Ya. Ya. Weno menjalankan tugasnya itu kantor buka dari hari Senin sampai hari Jumat, sampai hari Jumat. Hari Sabtu Weno jalan-jalan dong, ya. Jadi notaris pengganti ada fasilitas notaris yang didapatkan Weno, misalnya pulang pergi dari kantor ke tempat pengikatan, naik kendaraan kantor dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kemudian Weno ya, hari Sabtu dia nikmati liburannya dengan dia pergi ke tempat keramaian, ya. Kemudian di situ dia pesta narkoba selaku notarisnya, selaku pribadinya, karena dia pada saat itu adalah notaris pengganti. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh karena sikap tidak hanya berkaitan dengan akhlak moral. Selama dia menjadi notaris pengganti itu melekat. Itu melekat bagi Weno, bukan pada saat hari Senin dia masuk kantor, terus jam kantor pulang jam 6, setelah itu tidak ada lagi urusan kode itu. Tidak. Itu melekat. Ada kasus misalnya di daerah Jawa Ujung, seorang yang diduga notaris kemudian mengambil anak di bawah umur, ya, dan seterusnya. Nah, itu walaupun bukan kaitan dengan akta jabatannya, tetapi jika ini sudah mempunyai kekuatan yang tetap, dia diberhentikan sebagai notaris. Saya mau melangkah dulu jauh ke depan, ya. Tadi kan sudah dipaparkan tentang organ organisasi, salah satunya Dewan Kehormatan. Ya. Saudara pasti tahu Dewan Kehormatan itu bukannya dewan yang sukanya dihormat-hormati, gitu ya. Tetapi itu adalah alat kelengkapan organisasi yang mengurusi yang berwenang yang berkaitan dengan harkat dan martabat, baik itu pembinaan, pemeriksaan sampai dengan penjatuhan sanksi. Ya. Tadi sudah saya sebut tentang Undang-Undang 30 yang pertama 2004, 2014. Ya. Dewan Kehormatan sesuai dengan pasal 10 Anggaran Dasar. Ada Dewan Kehormatan Pusat, ada Dewan Kehormatan Wilayah, ada Dewan Kehormatan Daerah. Ya. Nah, ada Majelis Pengawas Daerah, ada Majelis Pengawas Wilayah, ada Majelis Pengawas Pusat. Ini lahir dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sama apa tidak Dewan Kehormatan sesuai dengan pasal 10 Anggaran Dasar itu dengan Majelis Pengawas? Maksud saya, ya, apakah sama anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Dewan Kehormatan? Sama apa tidak? Beda. Kalau Dewan Kehormatan itu internal, organ organisasi, dipilih melalui rapat anggota, melalui kongres, konfermil, konferda. Sudah pasti anggotanya itu isinya adalah anggota organisasi. Tetapi kalau majelis pengawas, notaris itu merupakan unsur, ya. Jadi jumlahnya itu 9 orang, baik di tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Masing-masing 3 orang setiap unsur, dari 3 unsur, 3 orang dari unsur notaris, 3 orang dari unsur akademisi, dan 3 orang dari unsur pemerintahan yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kemudian ada lagi Majelis Kehormatan. Jadi Majelis Kehormatan supaya gampang untuk memahami, dia hanya ada di tingkat pusat dan wilayah, MKMP dan MKMW. Ya. Unsurnya
dari 3 sama, ya, sama. Jumlahnya 9 sama, ya, sama. Unsurnya notaris 3, kemudian dari akademisi atau profesional, ya boleh termasuk profesional. Kemudian dari unsur pemerintahan. Jadi di MKN itu ada anggotanya itu yang dari unsur polisi. Ya, Jawa Barat, DKI Jakarta, atau mana lagi itu ada unsur dari polisi, gitu kan. Jadi polisi anggota Majelis Kehormatan